Sultan Bahtiar Najamuddin yang mengusulkan, yang berharap supaya rakyat Indonesia ikut berkontribusi untuk meringankan beban anggaran negara terkait dengan realisasi program makan gizi gratis. Betul bahwa orang Indonesia itu dermawan, betul bahwa orang Indonesia itu suka berbagi, betul bahwa orang Indonesia itu suka bergotong royong, suka membantu orang lain yang kesulitan. Tapi satu hal, Pak Dewan yang saya hormati, bahwa program makan bergizi gratis itu adalah programnya pemerintah. Baru-baru ini kita mendengarkan statement Ketua DPD RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Bahtiar Najamuddin, yang mengusulkan, yang berharap supaya rakyat Indonesia ikut berkontribusi untuk meringankan beban anggaran negara terkait dengan realisasi program makan gizi gratis. Tentu ini menjadi diskursus, banyak yang mengapresiasi, ada juga yang mensupport, tapi banyak juga yang mencibir dan mencemooh. Bagaimana mungkin program strategis pemerintah soal makan bergizi gratis ini dibebankan kepada seluruh rakyat Indonesia? Betul bahwa orang Indonesia itu dermawan, betul bahwa orang Indonesia itu suka berbagi, betul bahwa orang Indonesia itu suka bergotong royong, suka membantu orang lain yang kesulitan. Dalam konteks itu tidak bisa dibantah ya, dan siapapun saya kira dalam realitas politiknya, orang Indonesia adalah orang-orang yang suka berbagi bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat secara umum. Kalau ada peristiwa banjir, ada gempa bumi, ataupun peristiwa-peristiwa lain, memang kontribusi rakyat itu silih berganti, satu persatu datang, kemudian menyumbang satu sama yang lain, tentu meringankan pihak-pihak yang selama ini mengalami kesulitan. Tapi satu hal, Pak Dewan yang saya hormati, bahwa program makan bergizi gratis itu adalah programnya pemerintah. Kita dengarkan dalam debat-debat Pilpres, bagaimana Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadikan program makan bergizi gratis itu adalah program strategis, program jualan, dan program unggulan, terutama untuk melahirkan kualitas SDM yang ini diharapkan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Jadi ini program pemerintah, bukan program rakyat. Jadi sulit sebenarnya bagi kita semua membayangkan rakyat Indonesia yang dermawan itu akan berkontribusi dalam konteks ini. Ini tentu adalah usulan yang salah sasaran. Dan yang kedua yang paling penting, masih banyak loh rakyat di Indonesia itu yang berada di bawah garis kemiskinan. Kalau tidak salah, kalau kita membaca data-data PPS sampai bulan pertengahan bulan kalau tidak salah 2024, angka kemiskinan kita kan kurang lebih sekitar 25 juta orang. Bahkan masih banyak ya orang-orang yang juga menganggur di negara kita ini, kurang lebih sekitar 7%. Jadi jangan bayangkan orang Indonesia itu sekalipun dermawan, bukan mereka yang berkecukupan. Orang Indonesia itu dermawan, ya karena memang mereka ikhlas di tengah keterbatasan mereka itu untuk membantu orang lain. Itulah yang saya sebutkan. Jangan bayangkan seluruh orang Indonesia itu seperti anggota dewan, seperti anggota DPD, seperti para pejabat dan seperti para menteri-menteri. Ya. Itulah yang kemudian menjadi bully-bulian dan kemudian menjadi pergunjingan sampai hari ini. Bahwa janganlah misalnya program pemerintah yang saya kira anggarannya ini sudah ditetapkan. Kita tahu misalnya untuk makan bergizi gratis tahap pertama, ini anggarannya memang 71 triliun. Untuk sampai akhir di tahun 2025 diperkirakan kurang lebih sekitar 210 triliun. Angkanya memang cukup fantastis. Kalau memang negara kesulitan untuk membiayai program strategis ini, ya saya kira memang harus mengurangi pos-pos kinerja yang selama ini memang cukup boros misalnya. Misalnya soal fasilitas pejabat publik, mungkin juga mengurangi misalnya rapat-rapat di tempat yang mewah, mengurangi kunjungan ke luar negeri, ataupun misalnya mengevaluasi program-program strategis nasional yang secara kemanfaatan bagi rakyat dan kemanfaatan untuk pertumbuhan ekonomi itu belum dirasakan. Jadi inilah yang saya kira disebut sebagai rekayasa sosial ekonomi, supaya program hebat, program makan bergizi gratis, itu memang anggarannya cukup available. Tidak perlu misalnya mengusulkan rakyat ya harus berkontribusi terkait dengan program pemerintah ini. Niatnya baik, tapi bahwa jangan pernah masyarakat kita itu membayangkan adalah mereka yang juga berkecukupan secara umum.
Apalagi misalnya memasuki tahun 2025 ini, tahun ekonomi yang saya kira tidak mudah. Semakin banyak orang yang berkelahi dalam hidupnya untuk menghadapi bagaimana kesulitan-kesulitan ekonomi yang kemudian terus menghampiri mereka. Itulah yang kemudian menjadi perguncingan, nggak lucu ini usulan. Jangan pernah memanfaatkan sikap dermawan, sikap gotong royong rakyat Indonesia itu untuk membantu program pemerintah yang saya kira memang anggaran dan portofolio, bagaimana postur anggarannya itu sudah ada dalam APBN kita. Kalaupun toh misalnya negara kita itu kesulitan untuk merealisasikan bagaimana anggaran terkait dengan makan bergizi gratis ini, ya jangan sekali lagi membebankan kehidupan rakyat Indonesia, apalagi misalnya baru-baru ini sudah ada kebijakan yang terkait dengan naiknya 12%. Itu kan berdampak secara signifikan. Oleh karena itu, sebelum meminta kepada rakyat Indonesia berkontribusi, ikut meringankan bagaimana persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintah terkait dengan sektor anggaran soal program makan bergizi gratis, saya usulkan mulailah dari pejabat-pejabat di Republik ini. Mari kita hitung satu persatu. Misalnya jumlah dewan, yaitu Dewan Perwakilan Daerah DPD Republik Indonesia, itu ada sekitar 152 orang. Ini adalah senator yang ada di Senayan yang saya kira di atas rata-rata. Mereka itu secara ekonomi berkecukupan. Ayo Pak Ketua DPD, mulailah dari Pak Ketua DPD dan ajak seluruh anggota DPD yang ada di DPR, yang ada di Dewan, 152 orang, sisihkan sebagian, syukur kalau semua gaji dan fasilitas yang mereka terima itu kemudian dikembalikan kepada negara untuk meringankan terkait dengan anggaran makan bergizi gratis. Kalau itu dilakukan mantap. Bukankah kita sering mendengar bahwa ketika mereka melakukan kampanye politik katanya mereka itu tidak butuh apapun, mereka itu tidak mengejar fasilitas, mereka itu tujuannya adalah untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Nah, ini adalah momen bagaimana para anggota-anggota DPD yang jumlahnya 152 orang ini memulai satu gerakan untuk berkontribusi, untuk menyumbang bagaimana terkait dengan program makan bergizi gratis. Setelah itu, mintalah kepada anggota DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang jumlahnya 580 orang. Kita kan juga sering mendengar para anggota-anggota Dewan dulu waktu debat kandidat, waktu penyampaian visi misi, waktu berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka mengatakan mereka itu mengejar anggota Dewan, bukan jabatan yang mereka kejar, bukan fasilitas yang mereka cari, bukan gaji yang kemudian fantastis yang mereka buru. Tapi mereka jadi anggota Dewan adalah untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Jadi ini adalah momen yang kedua bagi saya, para DPR RI yang jumlahnya 580 orang harus juga memulai. Mintalah kepada mereka yang rata-rata orang kaya, yang rata-rata fasilitasnya cukup fantastis untuk mengkontribusikan, menyisihkan sebagian gaji mereka. Syukur kalau semua gaji mereka itu disumbangkan untuk meringankan negara terkait dengan program makan bergizi gratis. Jadi kalau dijumlahkan ini sudah luar biasa. 152 anggota DPD plus 580 anggota DPR. Ini kan kurang lebih sekitar 700 ya, 700-an anggota DPR plus DPD kalau memulai gerakan menyumbang meringankan program makan bergizi gratis, saya kira ini akan menjadi semantap-mantapnya solusi. Tentu ini akan memantik orang-orang pemilik modal, oligarki yang jumlahnya 1-2% di negara kita ini juga minta mereka berkontribusi. Mereka mengambil kekayaan kita, mereka mengambil keuntungan ekonomi kita. Minta juga kepada mereka yang jumlahnya cuma 2%, menguasai kekayaan Indonesia, orang kaya di Indonesia, secara perlahan juga harus berkontribusi. Bagaimana meringankan terkait dengan biaya program makan bergizi gratis. Tidak berhenti di situ tentu saja. Kalau kita hitung juga saat ini, kabinet, para pembantu, kemudian kepala staf, wakil menteri, kepala badan, dan seterusnya, yang ada di sekitaran Prabowo Subianto dan Gibran, total dari mereka itu adalah kurang lebih sekitar 108 orang. Kalau ini yang kemudian memulai gerakan bagaimana ikut berkontribusi, ikut menyumbang, ikut iuran, demi meringankan beban soal program makan bergizi gratis,
Saya kira rakyat Indonesia yang berkecukupan, insya Allah tanpa diminta, mereka akan secara sukarela berpartisipasi menyisihkan bagaimana uang yang mereka miliki untuk membantu program mulia ini. Jadi sebelum meminta rakyat yang saat ini masih begitu banyak juga yang sebenarnya berkelahi dengan kesulitan hidup mereka, marilah gerakan untuk menyumbang, meringankan negara, untuk mensukseskan makan bergizi gratis ini dimulai dari para politisi, para anggota dewan, dan para senator yang ada di Senayan. Itulah yang saya kira menjadi penting sebagai sebuah gerakan politik, termasuk misalnya mintalah kepada mereka, kepada pembantu presiden, kepada wakil menteri, kepada menteri, kepala staf, kepala badan, dan seterusnya, untuk juga berkontribusi. Bahwa sebenarnya soal anggaran negara makan bergizi gratis ini butuh kegotong royongan. Jadi elitlah yang harus memberikan contoh. Para pejabatlah yang kemudian harus memulai. Para menteri, kemudian para anggota dewan, para DPD. Kalau mereka memulai gerakan ini, saya kira secara perlahan akan mulai muncul gerakan-gerakan partisipatif yang mungkin akan bermunculan di berbagai tempat supaya soal anggaran makan bergizi gratis ini semakin tidak terlampau membebani negara. Kita tahu memang tidak mudah di tengah keinginan pemerintah saat ini yang begitu banyak program-program yang sangat populis, kelihatan pro rakyat, makan bergizi gratis, rumah rakyat, sekolah gratis, dan macam-macam. Itu sangat enak kita bisa nikmati, dan syukur kita memiliki pemerintah yang kelihatan ingin berpihak kepada rakyat di masa-masa yang akan datang. Tapi memang catatan terpentingnya, ketika begitu banyak program-program yang populis pro dengan rakyat, serba gratis dan serba mudah, memang pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana soal solusi anggarannya. Memang secara ideal, program-program pemerintah sebelumnya, presiden sebelumnya, terutama Pak Jokowi yang begitu jor-joran misalnya menghabiskan begitu banyak anggaran kita terkait dengan infrastruktur ataupun program strategis nasional, ya itulah yang harus dievaluasi. Karena begitu banyak catatan-catatan dengan adanya infrastruktur yang dibangun begitu masif itu tidak berkorelasi positif ya terkait dengan support bagaimana meningkatkan pertumbuhan dan ekonomi masyarakat di Indonesia. Termasuk juga misalnya kalau perlu IKN itu juga dievaluasi. Kalau memang gunanya dianggap tidak terlampau penting, belum dinilai signifikan untuk saat ini, ya soal budgetnya itu bisa dievaluasi. Termasuk misalnya pembangunan jalan tol dan pembangunan fasilitas-fasilitas publik yang lain juga perlu dievaluasi. Tentu untuk menghemat anggaran demi mensupport makan bergizi gratis. Di luar itu tentu para pengusul supaya rakyat itu berkontribusi, menyumbangkan dan iuran terkait dengan program makan bergizi gratis. Mari mulailah dari anggota DPD kita yang terhormat, jumlahnya 152 orang. Setelah itu kawan-kawan DPD menyuruhkan kepada kawan-kawan DPR RI yang jumlahnya 580 orang. Marilah mereka berkontribusi juga. Mereka rata-rata adalah orang yang secara ekonomi berkecukupan. Setelah itu serukan juga kepada menteri, wakil menteri, kepala badan, staf khusus, utusan khusus, perwakilan khusus, supaya ikut serta dalam meringankan beban anggaran kita terkait dengan program makan bergizi gratis. Jadi sebelum meminta rakyat Indonesia berkontribusi, mari mulailah para pejabat dan para elit memulai gerakan-gerakan ini supaya ada contoh, supaya ada portofolio bahwa sebenarnya para elit, para pemilik modal, orang-orang yang selama ini berkecukupan juga berpikir terkait dengan bagaimana negara itu disupport untuk mewujudkan dan memudahkan program makan bergizi gratis yang saat ini sedang direalisasikan oleh pemerintah. Saya kira di situ salam politik syai'un syai'un pastinya mantap semantap-mantapnya.